daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Demikian pembacaan daripada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya akan menjelaskan kepada kita firman Tuhan ini. Saya memberikan tema firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Mengapa Allah meninggalkan aku? Mengapa Allah meninggalkan aku? Itu adalah sesuatu tema yang mungkin bagi kita tidak hal yang baru kita dengar. Kita sering mendengarkan tentang mengapa Allah meninggalkan aku. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di dalam firman Tuhan yang kita sudah baca bahwa firman Tuhan ini tentang bagaimana Yesus menjalani hukuman sebagai pengganti manusia. Maka dari sini Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam kalimat juga dari yang kita baca tadi dari proses penyaliban daripada Tuhan Yesus, di mana Yesus dibawa di depan pengadilan. Selanjutnya Yesus dibawa dan disalibkan di atas kayu salib. Lalu kalau kita melihat di dalam kalimat yang saya baca di dalam pasal 27 ayat 46, dikatakan Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu artinya sampai Yesus mati di atas kayu salib, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah siapa yang bertanggung jawab atas kematian Yesus Kristus? Siapakah yang bertanggung jawab atas kematian Yesus Kristus? Kalau kita membaca dalam cerita firman Tuhan, bahwa yang pertama kalau kita melihat di situ adalah dari kematian Yesus Kristus yang pertama ada muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Apakah Yudas Iskariot adalah yang bertanggung jawab atas kematian Yesus? Setelah ia berhasil bernegosiasi, setelah ia berhasil berbisnis, dia menjual Yesus dengan keping perak, dan dia sudah berhasil itu sehingga Yesus ditangkap di tangan Getsemani. Apakah dia yang bertanggung jawab? Selanjutnya kalau kita melihat siapakah yang bertanggung jawab, apakah imam atau sang Sanhedrin itu yang memberikan tuduhan kepada Yesus, di mana imam besar pada waktu itu mereka menuduh Yesus bahwa Yesus telah mengkhianati Allah. Di mana ketika dikatakan, apakah engkau Mesias? Lalu Yesus menjawab, engkau sendiri yang mengatakan, benar engkau yang mengatakan. Maka dia berkata, dia telah menghujat Allah. Lalu orang-orang pada waktu itu mereka mulai menuduh Yesus dengan tuduhan yang palsu. Namun imam besar pada waktu itu tidak menjadi penentu daripada hukuman Yesus, sebab dia bukanlah yang tertinggi, tetapi sang kerajaan Romawi lah yang tertinggi memberi hukuman. Lalu Yesus dibawa di hadapan Pilatus. Apakah Pilatus yang bertanggung jawab? Ketika Yesus dibawa di hadapan Pilatus, lalu Pilatus mengatakan kepada penduduk, apa tuduhan? Mereka menceritakan tuduhan yang palsu. Mereka mengatakan ia mengkhianati Allah, ia menghujat Allah dan segala macam, yang mengatakan dia Allah. Dan Pilatus berkata, minta maaf, aku tidak menemukan kesalahan daripada orang itu, tetapi karena desakan-desakan yang banyak, sehingga Pilatus juga sebagai manusia, lalu dia mengambil suatu keputusan walaupun dalam kesalahan, dia mengatakan salibkan dia. Maka ketika itulah Yesus dibawa, lalu dia dicambuk, lalu dia mulai diolok-olok, dia mulai diludahi, mulai ditendang, diseret dan memikul salibnya sampai di bukit Golgota. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah perjalanan daripada Yesus yang dia alami. Dan ketika dia sampai di bukit Golgota, siapakah yang bertanggung jawab atas kematiannya? Lalu kalau kita meneliti di dalam firman Tuhan, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini artinya apa? Bahwa yang bertanggung jawab atas kematian daripada Yesus Kristus Putra Allah adalah Allah sendiri, atau dirinya sendiri sebagai Yesus sendiri, yang dengan kerelaan dia mau mati, dia mau mengorbankan diri. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, walaupun dia bertanggung jawab atas kematiannya sendiri, karena dia rela sendiri, lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa dia rela?
Mengapa dia rela mau melakukan itu bagi kita? Mengapa dia rela melakukan itu? Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dia rela apa? Yesus rela apa? Dia rela dianiaya, dia rela dicambuk, dia rela apalagi diludahi, dia rela memakai mahkota dunia, dia rela ditendang, dia rela melakukan segala sesuatu. Bahkan dia rela yang terakhir adalah apa? Dia mati di atas kayu salib. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa dia rela? Mengapa dia rela? Ini yang menjadi pertanyaan kepada kita. Sedangkan dia yang bertanggung jawab sendiri, tapi mengapa dia rela? Itu yang harus kita cari tahu, mengapa rela mati? Mengapa dia memberikan nyawanya? Mengapa dia begitu mengorbankan anaknya yang tunggal itu? Itu yang menjadi kuncinya kepada kita, mengapa? Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat rela juga Yesus menghadapi namanya maut. Dia menghadapi maut yang besar ketika dia menjadi manusia. Kalau kita melihat di dalam ayat firman Tuhan tadi yang kita baca, mengapa Yesus di situ dikatakan di dalam nats firman Tuhan, kita baca di dalam firman Tuhan tentang kematian Yesus yang ada di dalam pasal 27 ayat 46 tadi dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Inilah daripada tema firman Tuhan yang katakan tadi, mengapa Allah meninggalkan aku. Inilah sebenarnya sebabnya kematian daripada Yesus. Orang yang bertanya demikian yang bertanggung jawab atas kematian Yesus. Setiap orang yang berkata, yang mengatakan Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan. Setiap orang yang merasa tidak ada Allah di dalam hidupnya, dialah yang bertanggung jawab atas kematian Yesus. Setiap orang yang tidak memiliki Tuhan di dalam dirinya, dialah yang bertanggung jawab atas kematian Yesus. Sebab dia adalah orang yang telah berdosa. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat daripada Tuhan Yesus, demi kita yang dosa, Yesus meninggalkan tahta di dalam surga. Dia rela jauh daripada surga. Dia rela jauh daripada Allah demi kita, supaya kita dekat kembali kepada Tuhan dan kita masuk dekat bersama-sama dengan Allah. Seterusnya kalau kita melihat demi Yesus mencari kita yang berdosa, lalu dia dijadikan berdosa. Dia dijatuhkan hukuman yang palsu, lalu dia diolok-olok, dia dicambuk, dia dimaki, lalu dia juga disalibkan, dipakai mahkota duri. Bahkan dia mengalami maut di atas kayu salib sampai dia mati. Itulah pengorbanan kerelaan Tuhan Yesus, supaya kita menjadi anak-anak Allah. Yesus rela menjadi anak manusia. Dia rela menjadi anak manusia, dia lahir di dunia ini menjadi seperti manusia. Demi kita menjadi anak Allah, demi kita menjadi anak-anak Allah, dia rela menjadi anak manusia. Ini semua sebenarnya yang bertanggung jawab siapa ketika saya sudah menjelaskan. Kristus harus mati untuk kita semua, demi kita memperoleh namanya hidup. Sebenarnya kita ini semua secara rohani mati. Kita secara rohani mati sebab kita telah berdosa di dalam. Tetapi demi kita hidup, dia rela mati. Inilah mengapa dikatakan Yesus, mengapa dia begitu mengasihi kita. Kalau kita melihat di dalam salib Tuhan, di sana Tuhan mengalami namanya maut. Seharusnya kita semua karena dosa-dosa kita sebagai umat Tuhan, kita mengalami maut. Kita mengalami namanya amarah Tuhan. Kita mengalami murka Tuhan. Seharusnya kita berada di neraka. Seharusnya kita dibakar dengan api yang menyala-nyala. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, Yesus rela mengambil semua itu. Dia mengalami maut. Makanya ada di dalam pengakuan iman Rasul dikatakan apa? Dia turun dalam kerajaan maut. Dia turun dalam kerajaan maut. Yesus turun dalam kerajaan maut. Kapankah Yesus turun dalam kerajaan maut? Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, seharusnya kita mengalami yang maut itu. Dia menggantikan kita mengalami maut.
Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mau melihat maut yang sesungguhnya, lihatlah salib Tuhan. Bahwa maut yang sesungguhnya ada di sana. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau melihat marahnya Tuhan, bacalah ayat firman Tuhan. Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Jika engkau melihat kengerian daripada iman Kristen, lihatlah ayat firman Tuhan mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Kalau kita mau melihat neraka, kalau kita mau melihat maut, lihatlah salib Tuhan. Kalau engkau mau melihat neraka atau mau melihat maut, lihatlah salib daripada Yesus Kristus. Mengapa saya katakan demikian? Sebab di dalam salib ada semuanya yang telah kita lihat. Di mana ada di sana. Sebenarnya kalau kita melihat perkataan keempat daripada perkataan Yesus di atas kayu salib, ketika dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sana ada amarah yang sangat besar. Di sana ada kengerian yang sangat besar. Di sana ada sesuatu yang sangat luar biasa. Dan itu bukan hal yang biasa. Bahkan saya tidak mengerti mengapa ada kalimat yang seperti itu. Maka kalau kita melihat di dalam kalimat firman Tuhan itu dikatakan, di dalam ayat-ayat sebelumnya perkataan Yesus di dalam salib, Yesus mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Bapa, dia pakai kata Bapa. Tetapi di dalam kata yang keempat berbeda sekali. Dia mengatakan di situ, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Perhatikan baik-baik. Dia pakai kata Allah. Dia tidak pakai lagi kata Bapa. Dia sebagai Allah. Ketika dia mengatakan, Yesus dikatakan adalah Allah sendiri, lalu dia memanggil Allah sebagai Allah. Ini sangat tidak cocok. Ketika dikatakan Allahku, Allahku, seakan-akan Yesus ini bukan Allah yang menyelamatkan kita. Tetapi apa maksudnya? Inilah tanggung jawab manusia atas kematian daripada Yesus Kristus. Bahwa Yesus sedang ada menggantikan kita sebagai manusia. Dia bersuara, dia berkata, berkalimat, kita sebagai manusia. Kita yang seharusnya berkata kepada Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita seharusnya berkata itu, bukan Yesus Kristus. Makanya dia tidak memakai kata Bapa, dia memakai kata Allah. Kita seharusnya berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Makanya Bapak Ibu saudara yang dikasihi itu, pada Jumat pagi ini, mari kita semua berseru kepada Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Ketika kita bertanya kepada Tuhan, kita yang wajar berseru demikian. Karena kita sedang mengalami kengerian, kita sedang mengalami bahaya, kita sedang mengalami sesuatu yang harus kita perjuangkan. Yesus sedang memperjuangkan keselamatan untuk kita semua. Makanya dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Kita umat manusia berseru, harus berseru demikian ya Rabbi. Lalu apa yang Yesus rasakan di sana? Apa yang Yesus rasakan di sana? Ketika dia berkata, Allahku, Allahku, meninggalkan, kenapa engkau meninggalkan? Apa yang terjadi? Mengapa saya berkata? Kemarahan ada di sana, neraka ada di sana. Salah satu di mana tidak ada Tuhan, itulah neraka. Ketika engkau sampai di sana nanti, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, engkau menjadi orang yang tanpa Tuhan ketika engkau ada di neraka. Lalu hanya engkau berteriak-teriak di dalam neraka, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau tidak tolong aku? Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah perkataanmu di dalam neraka. Lalu kita berkata apa lagi? Hanya ada di sana apa? Gertakan, gigi, sengsara, kesakitan. Itulah yang namanya neraka. Yesus sedang mengalami kesakitan di atas kayu salib. Dia sedang ditinggal sendiri oleh siapapun. Bahkan Allah Bapa tidak menjawab. Manusia, murid-muridnya tidak ada yang menemani dia di atas kayu salib. Yang menemani dia hanya orang-orang berdosa. Ibunya tidak menyertai dia. Disitulah keadaan kita. Ketika Allah meninggalkan kita, ketika kita tanpa Tuhan, itulah keadaan neraka yang sesungguhnya. Sebab siapapun yang tanpa percaya kepada Tuhan Allah, dia akan dihukum dalam api neraka yang ada. Itulah suasana neraka yang sesungguhnya. Di sana Yesus mengalami amarah yang sangat besar. Yesus mengalami suatu penderitaan yang sangat besar. Saya katakan tadi dia mengalami suatu amarah, sehingga ketika dia berseru, Allah, Allah, mengapa engkau meninggalkan? Dan tidak ada jawaban.
dia mengalami olokan-olokan, dia mengalami hajaran-hajaran. Tetapi satu hal terjadi. Satu hal terjadi yang sangat besar. Semuanya Tuhan buktikan bahwa akulah Allah yang masih, akulah Allah yang ada. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pada mulai jam 12, maka langit menjadi gelap. Teriakan mulai berkurang. Orang-orang mulai merasa sunyi sepi. Tidak ada lagi kata olokan. Mulai mereka menyesali. Mereka mulai menyesali apa yang mereka telah lakukan. Mereka mulai menyesali bahwa yang mereka lakukan, mereka telah membunuh Tuhan yang sungguh-sungguh adalah Allah yang sesungguhnya. Mulai ada yang bertobat ketika mereka melihat. Lalu ketika jam 3, lalu dia menghembuskan nafas terakhir. Lalu ketika orang mulai sadar, ternyata dia sebenarnya tidak pantas untuk itu. Sekarang kita ini sadar, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita yang sadar. Sebenarnya Tuhan tidak pantas untuk dihukum, tapi akulah yang harus dihukum. Seharusnya dia tidak harus datang untuk itu, tetapi akulah yang harus sebenarnya melakukan semuanya. Aku yang harus mengalami maut, aku yang harus mengalami penderitaan, aku yang harus disalibkan. Sekarang kita harus sadar ketika kita telah menyaksikan kematian daripada Yesus Kristus. Ketika engkau sudah menyaksikan, ketika engkau sudah mendengar, sedang mengalami kematian Yesus Kristus, maka kita sekarang harus sadar bahwa kita yang seharusnya ada di sana. Kita seharusnya yang ada dalam bukit tengkorak, di atas bukit tengkorak, dan kita yang harus dipaku di atas setiap sana. Kita harus sadar sekarang. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat keadaan yang sesungguhnya, bahwa ketika Yesus berseru, Eli lama sabachthani, Allah mengapa meninggalkan engkau? Allah Bapa berdiam. Tuhan tidak menjawab kita. Tuhan tidak menjawab Yesus. Oh tenang, nanti aku akan melepaskan engkau. Tidak ada. Mengapa dia terdiam? Di dalam ayat ini tidak ada jawaban yang saya temukan. Di dalam firman Tuhan ini tidak ada jawaban daripada Bapa. Inilah kengerian yang sungguh luar biasa. Ketika engkau berdoa kepada Tuhan, lalu engkau meminta-minta kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab. Tuhan terdiam kepadamu. Apa perasaan? Kita perasaan begitu luar biasa. Kita sangat sedih. Kita sangat kecewa. Tetapi mengapa Allah Bapa berdiam diri? Allah Bapa dia berdiam diri. Sebenarnya dia bukan berdiam diri. Kalau saya katakan tadi bahwa kita yang ada di atas kayu salib, dia sedang mewakili kita. Tetapi di dalam karya ini, Allah sedang berdiam diri. Sebab Allah sedang berkarya di dalam salib ini. Mengapa dia harus menjawab? Sebab dia sedang mengerjakannya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalimat yang tidak perlu dijawab. Kenapa? Sebab dia sedang mengerjakannya untuk kita. Maka Yesus sendiri, dia memanggil Allah Bapa sebagai Allah. Dia mewakili suara kita semua. Tetapi ketika dia berkata kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawabnya. Kenapa dia tidak menjawabnya? Sebab dia sedang berkarya kepada kita untuk menjawab itu. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan ini? Saya sudah banyak menjelaskan kepada kita zaman sekarang ini. Kita sekarang mulai berseru-seru kepada Tuhan. Kita mulai berkata, Tuhan, mengapa Tuhan tidak ada dalam kondisi-kondisi situasi yang saya alami, dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam berbagai masalah-masalah yang kita ada. Seakan-akan Tuhan tidak ada. Seakan-akan Tuhan menutup telinganya. Banyak hamba-hamba Tuhan sekarang ini mulai berdoa berseru begitu semangat kepada Tuhan. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan mulai menghardik, mulai berkata kepada wabah-wabah, penyakit-penyakit, masalah-masalah, semua di hati mereka. Tetapi kalau Tuhan sedang berdiam, dia sedang berkarya, dia sedang mengerjakan sesuatu kepada kita. Jangan kita terus berteriak-teriak kepada Tuhan. Kita harus sadar sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai penginjil-penginjil Tuhan, mari kita berkata pada situasi apapun yang kita hadapi, Tuhan sedang berkarya kepada kita, supaya kita kembali kepada Tuhan. Dia tidak perlu menjawabnya, sebab dia sedang mengerjakan sesuatu. Dia sedang mengubahkan kita supaya kita lebih dekat kepada Dia. Kita mulai mengubah kehidupan kita. Kita mulai menjadi anak-anak Allah. Itulah yang Tuhan kerjakan kepada kita. Dia tidak membutuhkan berbagai hardikan-hardikan kita. Dia tidak membutuhkan teriakan-teriakan kita. Biar untuk berteriak, kita memakai toal, kita memakai speaker sekeras apapun.
Tetapi kalau dia terdiam, lalu dia tidak menjawab, apa yang Anda katakan? Yang Anda katakan, pasti aku kecewa. Aku kecewa. Tetapi jika engkau berkata bahwa itu adalah sesuatu karya Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang mengubahkan sesuatu, Tuhan sedang melakukan sesuatu, dia tidak perlu menjawab. Ini ujian bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Kenapa ujian? Jika ujian, apakah ketika kita bertanya kepada pengawas, jawabannya ini apa? Dia kasih tahu tidak? Tidak mungkin dia kasih tahu. Kenapa? Ujian sedang dikerjakan. Guru-guru sedang berkarya untuk memeriksa murid-murid, untuk menilai murid-muridnya aja bisa atau tidak. Sebatas mana kau perlu tahu? Ketika ujian tidak ada jawaban dari Tuhan. Ketika engkau menguji pasanganmu, suamimu, istrimu, engkau mungkin menguji dia bagaimana kesetiaan. Ketika dia bertanya, mengapa engkau begitu kepada aku? Ayo kasih. Tetapi dia tidak menjawab. Dia terdiam saja. Mengapa? Dia sedang memeriksa engkau, dia sedang menguji engkau. Tinggal engkau harus tahu dan engkau harus melihat dirimu. Berlakukanlah dengan baik, jalanilah dengan adil, sehingga dia berkata, engkau menang atas Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, inilah pesan daripada firman Tuhan. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan kita berdoa dalam minggu-minggu ke depan dan pada hari